Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian bersama kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau Sejala Tuhan, Engkau Sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa
Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sehingga ke-39. Demikian jugalah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan Dia yang menyeroti hati kita tahu akan pikiran Roh, kerana Roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang saleh menurut kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya. Orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika tidak mengecualikan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya kepada kita semua, oleh itu, tidakkah Dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapa yang dapat mempersalahkan kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan atau kesusahan atau penganiayaan atau kebeluran atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, "Karenamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih." Tidak. Dengan semua hal ini, kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Kerana aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik pun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang sudah memilih dalam ibadah dalam talian pagi hari ini pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Nah, sebelum kita teruskan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan lagu ini, dan biarlah lagu ini membuatkan kita bersama disiapkan oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan sesat jalanku, Kau tetap di sampingku. Takkan takut lagi selagi Engkau dekatku. Kau tetap selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Dialah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk mempersiapkan setiap hati kami.
supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati lewat daripada firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan ucapan syukur. Bersama kita katakan, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Nah, pada minggu ini kita akan menyambung siri khotbah apa yang sudah kita dengar pada minggu yang lepas mengenai hak istimewa orang percaya bahagian 2. Kata bersama, hak istimewa orang percaya. Amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan terlebih khusus dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini, kita melihat Paulus sekali lagi berbicara dan mengingatkan jemaat-jemaat di Roma supaya biarlah pengharapan dan keyakinan mereka itu tetap di dalam Tuhan. Mereka dipilih, mereka dipanggil, dan mereka akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Maka itu sekali lagi pada pagi hari ini kita akan melihat bersama apakah hak istimewa kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin selama ini kita hanya hadir dalam ibadah dan kita tidak mengerti atau mungkin lupa apakah hak kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Apakah hak kita sebagai orang percaya. Apakah hak kita sebagai anak-anak Allah. Maka itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita melihat ada 3 perkara atau 3 poin yang akan kita belajar bersama. Apakah hak istimewa itu? Yang pertama, mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Bersama kita 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama kita melihat hak kita yang pertama ialah menerima Roh Kudus. Kata bersama, menerima Roh Kudus. Amin. Nah, seperti yang dikatakan Paulus dalam pasal yang ke-8 di sini, kita melihat bahwa Roh Kudus itu tinggal kepada mereka yang percaya di dalam Tuhan. Apatah lagi kita melihat di sini dalam pembacaan itu, kita boleh belajar bersama bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Jadi ada 2 perkara yang kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, dalam ayat 26 tadi mengatakan Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Jadi kita melihat bahwa di saat kita lemah, siapa yang membantu kita? Roh Kudus menolong kita. Amin saudara. Jadi saat Anda lemah, saat kita silap ataupun gagal, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu menolong di dalam kelemahan kita. Tapi sayang sekali saudara, hari ini, dunia hari ini, kita melihat ramai orang, banyak orang yang lebih tertarik melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelebihan mereka. Jadi janganlah kita serupa dengan dunia ini. Amin jemaat Tuhan. Tapi jadilah anak-anak Allah yang menjadi berkat kepada orang lain. Jadi saat kita lemah, Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang membantu kita di saat kelemahan kita. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan pernah berfungsi dan dia katakan seperti ini. Bagi saya, kalau ada orang yang silap ataupun gagal, itu perkara biasa. Itu normal bagi saya, kata hamba Tuhan ini. Namun kalau ada orang yang tidak rendah hati, mungkin maksudnya sombonglah ataupun angkuh, dia katakan saya tidak boleh menerimanya. Kenapa? Sebab kalau gagal ataupun silap, masih boleh diperbaiki. Roh Kudus masih menolong kita. Tapi kalau ada orang yang tidak mau ditegur, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, pastilah dia akan menerima akibatnya. Seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama daripada apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Supaya biarlah kita bersama-sama dipulihkan Tuhan. Di saat kita lemah, Roh Kudus itulah yang menolong kita. Sebab kita ini adalah orang yang tidak sempurna, penuh dengan kelemahan. Dan istimewanya kita sebagai anak-anak Allah, kita dipilih. Bukan saja kita dipilih, kita ada hak istimewa. Amin saudara, kata bersama hak istimewa. Amin. Nah, dalam beberapa waktu ini, saya teringat akan anak pertama saya, Madeline. Nah, sekarang merupakan proses di mana dia mulai belajar untuk bercakap.
Jadi saudara kadang-kadang rasa seperti melucukan bila dia belajar. Salah satu contoh seperti bila kami mengajar dia, kalau kami makan bersama dan di situ ada lauk ikan, dengan katakan ini ikan, dan ialah dia pun ikut ini ikan. Namun saudara yang melucukan bagi kami lagi, setiap binatang yang hidup dia panggil ikan. Dia nampak kucing, dia panggil ikan. Dia nampak ayam, dia panggil ikan. Jadi kadang-kadang kami dengan mamanya kata, selalu dia silap. Tapi satu hal yang mengingatkan kami, anak kecil pun selalunya silap. Dia dalam proses pembelajaran. Jadi jangan heranlah saudara. Jadi begitu juga kita di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita gagal. Dan parah lagi saudara, bila bagi Anda yang pernah ke Kunak, kalau Anda ke Pekan, di Pekan itu sebelum sampai ke Pekan, ada satu roundabout yang dimana di situ ada arca udang. Ada 3 ekor udang. Jadi bila kami melalui tempat itu, kami akan beritahu anak kami ini, dan kami katakan ini udang. Dan ya dia tidak cakap apa-apa, namun bila dia mengulang kembali apa yang kami cakap, lain daripada apa yang kami ajar. Maaf saudara, mungkin perkataan ini tidak sedap kedengaran, tapi anak saya menyebut itu kangkang. Sorry saudara. Maksudnya saya di sini ialah anak saya bila kami melalui tempat itu, kami sering ingatkan dia ini udang, tapi dia kangkang. Jadi kadang-kadang itu membuatkan kita seperti berusaha lagi mengajarnya. Tapi satu hal, walaupun dia silap, tapi saya percaya satu hari nanti bila dia bertumbuh secara jasmani, dia akan belajar lebih lagi di dalam percakapan ataupun dalam jasmaninya. Nah satu hal saudara, kita semua pernah gagal. Kita semua pernah silap. Tapi di dalam Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita pengharapan dan keyakinan yang baru. Nah selain daripada itu saudara, bukan saja kita dibantu dari segi kelemahan, tapi di ayat 26 tadi juga berbicara mengenai Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Apa yang dikatakan di sana, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saat kita berdoa, Roh Kudus itu sendiri akan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa kita di surga. Jadi kadang-kadang saya tidak pasti kalau pengalaman jemaat Tuhan, tetapi kadang-kadang mungkin waktu kita berdoa, seperti kita tidak tahu apa yang kita mau ucapkan lagi. Kata-kata kita terbatas. Tapi satu hal saudara, firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa saat kita berdoa, Roh Kudus itu akan menolong kita mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi saudara, saat kita berdoa, jangan risau salah kata-katamu. Satu hal di sini kita diingatkan Tuhan, di mana Roh Kudus itu sendiri menolong kita di dalam kita berdoa. Amin saudara. Haleluya. Nah yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-27 dikatakan di sini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah di ayat 27 ini saya mau menarik perhatian kita di mana dikatakan di situ, dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Jadi saudara, hati kita ini diselidiki oleh Tuhan. Kita yang hadir dalam ibadah, talian ibadah pagi hari ini, setiap kita diselidiki Tuhan. Hati nurani kita diketahui Tuhan. Amin saudara. Anda yang di sana maupun saya di sini yang menyampaikan, hati kita itu diselidiki oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan, semuanya Tuhan ketahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan saudara. Tidak ada yang kita perlu sembunyikan. Kenapa? Sebab bagi Tuhan di hadapannya semua itu terbuka. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mau berkomitmen kepadamu Tuhan, bela itu lahir daripada hati nurani kita yang sungguh-sungguh tulus, jujur di hadapan Tuhan. Nah kadang-kadang kita selalu menaikkan penyembahan, pujian kita, ingin mengasihi Tuhan lebih lagi, tetapi cara kehidupan kita, komitmen kita tidak seperti apa yang kita ucapkan. Jadi sekali lagi Paulus menjelaskan di sini bahwa Allah itu menyelidiki hati kita. Nah, yang seterusnya di ayat, saya membawa kita ke ayat yang ke-28. Ayat 28, Roma 8 ayat 28, saya bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, ayat ini sangat mendorong kita
dikatakan di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin saudara. Jadi segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itu mendatangkan kebaikan saudara. Jadi Roh Kudus itu sendiri akan bekerja di dalam kita melakukan segala sesuatu. Dia akan memberikan kita kekuatan, bukan saja kekuatan, tetapi Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita sekarang. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi pagi hari ini jemaat Tuhan, sekali lagi saya mendorong kita bersama-sama supaya hidup seturut kehendak Allah. Kenapa? Sebab di dalam Dia, saat kita percaya di dalam Dia, ada hak istimewa yang mungkin orang lain tidak miliki, tapi Tuhan sediakan untuk kita semua. Turut bekerja itu berarti bahwa Dia bekerja saudara. Dia melakukan sesuatu. Kata kerja, Dia turut melakukan sesuatu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah saat kita melakukan apa sekalipun, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita menyertakan Tuhan dalam setiap rancangan kita. Amin saudara. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, mari kita teruskan dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan juga ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat 31 dan juga ayat yang ke-32. Kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini bersama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah yang kedua di sini saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat hak istimewa kita sebagai orang-orang percaya, yaitu keyakinan kita di dalam Tuhan. Amin saudara, kita ada keyakinan di dalam Tuhan. Maksudnya di sini kita lihat keyakinan itu adalah keselamatan kita. Jadi saudara, saat kita di dalam Tuhan, saat kita percaya dalam Tuhan, saat kita setia di dalam Tuhan, kita yakin bahwa satu hari nanti kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya percaya bila kita beriman di dalam Tuhan, kita pasti diselamatkan Tuhan. Maksudnya di sini ialah saat kita memegang janji Tuhan, berharap, yakin kepadanya melalui iman kita. Bila Yesus datang kedua kali, kita akan diselamatkan dalam Tuhan. Nah, saya teringat satu soalan dalam latihan penginjilan atau dalam penginjilan LP3 dipanggil LP3. Di dalam penginjilan itu ada soalan yang mungkin seperti kasar bahasanya. Nah, soalan itu mengatakan seperti ini. Soalan itu katakan, kalau Anda mati hari ini, apakah Anda pasti masuk dalam kerajaan surga? Saudara, kalau soalan ini ditanyakan kepadamu pada hari ini, pada pagi hari ini, kalau Anda mati hari ini, apakah Anda pasti masuk dalam kerajaan surga? Jadi orang Sabah bilang palis-palis, bukanlah kita mau menyumpah-nyumpah di sini, tapi apa jawaban kita saudara? Kalau kita ditanyakan soalan ini, kalau kita mati hari ini, apakah kita masuk dalam kerajaan surga? Jadi satu hal saudara, orang yang hidup dalam Tuhan, orang percaya, dia memang pasti, dia yakin, dan dia katakan ya saya pasti masuk kerajaan surga. Tapi bagi orang yang belum bersiap sedia, kalau ditanyakan soalan ini, kalau Anda mati hari ini, apakah Anda pasti masuk dalam kerajaan surga? Pastilah orang itu katakan, mungkin saya belum siap. Mungkin dia berpikir, saya masih muda, saya masih ada keluarga, saya masih ada anak-anak, saya belum melihat kejayaan anak-anak saya belum habis pekerjaan ini atau itu. Namun satu hal saudara, saat kita pasti di dalam keselamatan kita, kita tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan jawaban itu kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi dorongan saya pada pagi hari ini, biarlah kita bersama yakin akan keselamatan kita dengan iman. Bila Yesus datang kedua kali, Dia akan menyelamatkan kita. Nah, seperti khotbah Warden Andrew pada minggu yang lepas, dia ada katakan mengenai bila kita di dalam Allah, bila kita dalam Tuhan, kita layak memanggil Dia Bapa. Kita layak berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita semua layak memanggil Bapa. Allah kita itu Bapa kita. Kenapa? Sebab Dialah Bapa kita yang kekal. Amin. Semua kita ada Bapa yang sementara di dunia ini. Kita ada binti ataupun bin kita masing-masing. Tapi satu hal,
Bapa kita di surga adalah Bapa yang kekal. Dan itulah sebabnya Allah sendiri atau Tuhan sendiri mengajar murid-muridnya mengenai doa Bapa di surga, doa Tuhan. Dan di dalam doa Tuhan itu kita lihat bersama permulaannya dia sendiri memanggil Bapa kami yang di surga. Jadi saudara jangan segan-segan untuk memanggil Bapa kita di surga. Nah bila kita yakin di dalam Tuhan, saya pasti tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Tidak ada lagi kebimbangan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita melihat di pun yang kedua ini, keyakinan itu. Bila kita pagi hari ini sama-sama menerima keyakinan itu di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah baru-baru hari ini, maksudnya waktu saya membuat rekaman video khotbah ini, bila saya dari Kunak ke Tawau, ada banyak bunyi-bunyi ambulans yang datang. Dan kita tahu dalam beberapa hari ini ada case baru yang berlaku di daerah kita di Tawau. Ada satu case baru. Jadi waktu mereka ke sana ke sini, ambulans itu ke sana ke sini, saya terpikir dalam pikiran saya, apa sebenarnya yang berlaku? Memanglah sebagai manusia kita bimbang. Kenapa? Sebab wabah ini sudah ada di kalangan kita. Malahan wabah atau penyakit ini kita tidak dapat melihatnya. Kadang-kadang kita takut, kita gemetar. Anda yang pergi ke bandar, saya juga baru dari bandar tadi pagi. Bila dari sana, saya rasa seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Maksudnya bila kita lihat orang, semua orang pakai pelitup muka. Dan kita sendiri pun rasa seperti lain daripada yang lain, saudara. Tapi itu yang berlaku, kejutan 2020. Apa yang dikatakan kejutan ataupun apa yang berlaku di tahun ini. Tapi satu hal, kita harus laluinya. Nah, pada minggu depan kita akan mulai kebaktian di gereja kita. Dan bila kita mulai dalam kebaktian di bangunan gereja kita, ada beberapa golongan-golongan yang tidak dapat datang beribadah. Memang kita sebagai pihak kepimpinan dalam gereja faham situasi kita. Tapi inilah yang terjadi. Kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan atau pemerintah. Dan itulah sebabnya bagi Anda yang boleh menghadiri ibadah, kami mendorong Anda supaya marilah datang bersama mencari wajah Tuhan bersama-sama. Bukan berarti bahwa di gereja kita dapat mencari Tuhan, tapi maksudnya Anda dipanggil, Anda yang layak Anda dipanggil. Bagi Anda yang belum berkesempatan, mungkin di masa akan datang Anda akan dipanggil. Dan untuk kita datang ke ibadah ini, pada minggu depan nanti ada SOP yang harus kita ikuti. Nah seperti bagi Anda yang datang nanti, kami menggalakkan Anda supaya bersiap sedia untuk memakai pelitup muka. Dan juga bila sampai di bagian menulis nama, Anda harus tulis nama Anda apa yang sepatutnya. Kenapa? Sebab kita juga mendengar di luar sana ada orang yang tidak menulis nama dengan betul. Ada yang menggunakan nama mereka Superman, Batman, mungkin ada yang gunakan nama pelakon, Syarukan dan sebagainya, saya pun tidak pasti. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, bila kita diminta untuk menulis nama, tulislah namamu seperti namamu. Amin saudara. Jadi ikutilah segala peraturan-peraturan itu. Dan bila Anda sudah habis menulis nama, Anda akan diperiksa suhu dan pelayan jemaat akan menolong Anda di bagian Anda duduk. Nah memang semuanya ini baru saudara. Seperti tidak biasa buat kita semua. Tapi satu hal, seperti yang kita pernah dengar sebelum ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Jadi pastikan keyakinan keselamatan di dalam Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, Roma pasal yang ke-8 ayat 38. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah yang ketiga, jaminan kita ataupun istimewanya kita dalam Tuhan. Kita menerima jaminan di dalam Tuhan. Kata bersama, jaminan dalam Tuhan. Amin. Nah, apa yang kita bacakan tadi dikatakan di situ, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Apapun itu saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Baik itu maut, baik itu hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kerajaan-kerajaan, baik yang ada di bawah maupun yang di atas, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah saudara. Dan kita bersyukur karena kita ada Allah yang sanggup
berkorban untuk kita semua. Maka itu saudara, kasih yang Allah berikan itu adalah kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat. Dalam bahasa Indonesia katakan kasih tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan saudara. Jadi kita bersyukur, kita bertuah karena kita dipilih Allah. Anda dipanggil Tuhan, Anda diterima oleh Tuhan, saya juga diterima Tuhan. Amin saudara. Jadi satu hal mengingatkan kita di sini, supaya biarlah kita menerima kasih Allah itu sendiri. Nah, kalau Anda masih ingat kisah dalam Injil Markus, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 34, itu mengisahkan tentang 2 orang buta. Di mana 2 orang buta itu sedang berada di pinggir jalan, dan ketika itu mereka mendengar bahwa Yesus lalu, ataupun dalam bahasa Indonesia Yesus liwat, atau mungkin bahasa kita di Sabah Yesus limpas waktu itu. Dan mereka mau supaya Tuhan menjamah mata mereka yang buta. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi waktu mereka berteriak, 2 orang ini, tiba-tiba orang-orang banyak di situ menghalang mereka untuk berteriak kepada Tuhan pada waktu itu. Namun apa respon mereka? Mereka tidak berhenti saudara. Mereka terus berteriak dengan lebih keras lagi. Mereka katakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan ketika Yesus mendengar teriakan mereka itu saudara, Yesus berhenti. Dan dia bertanya soalan kepada mereka. Dia katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya saudara, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu? Dan jawab mereka, kami mau melihat. Dan ketika mereka katakan, kami mau melihat, Yesus menjamah mereka. Yesus berdoa kepada mereka. Oleh karena belas kasihan Tuhan, waktu Yesus menjamah mereka, seketika itu juga kata firman Tuhan, mereka melihat saudara. Mereka melihat, mereka tidak buta lagi. Mereka melihat. Amin saudara. Maukah Anda melihat? Mungkin pagi hari ini Anda buta, tidak buta secara jasmani. Tapi mungkin kita, di antara kita pagi hari ini, ada yang buta secara rohani saudara. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu saudara. Jadi pagi hari ini, oleh firman Tuhan ini saya mendorong mencabar kita bersama. Kalau selama ini hati kita buta, hati kita tidak melihat, ataupun hati kita keraskan, tidak mau memandang kepada Tuhan, hati kita buta. Mari saudara kembali kepada Tuhan. Karena di kesempatan ini tidak selalunya ada. Tuhan rindu Anda. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi saya. Kasih Allah adalah kasih yang sejati, yang tidak ada tolak bandingnya saudara. Jadi pagi hari ini sekali lagi saya mendorong kita supaya menyerahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan terus menjamah kita melalui lagu ini. Haleluya Yesus, terpuji termulia namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan bersama, rencana
indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ialah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena menjadi Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melayakkan kami sehingga menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon pengampunan ya Bapa kalau di antara kami yang mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini sudah jauh daripada Engkau, sudah meninggalkan Engkau Tuhan, sudah melupakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau mengistiharkan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat setia, mengikuti setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, saat kami mengalami cabaran, pencobaan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan sekali lagi yang menolong kami, supaya kami dibebaskan, dilepaskan daripada semuanya itu. Dan biarlah kami melalui semuanya itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Bapa sekali lagi, supaya biarlah kami tidak kembali ke tempat kami masing-masing, ataupun biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam kami. Dan hati kami, pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, termulailah Engkau Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama kita, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan yang pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dan disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat petang saudara-saudari dalam Kristus Yesus.
Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudari mengikuti kebaktian atas talian kita. Saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai latihan pemimpin jaringan kanak-kanak untuk Gereja Kristus Domba Allah dan Gereja Anglikan Roh Kudus Kunat. Latihan ini akan ditunda ke 31 Julai bersamaan hari Jumaat. Masa sama 9 hingga 3 petang. Tempat latihan adalah di Gereja Anglikan Roh Kudus Kunat dan yuran RM5 untuk membeli buku. Selanjutnya adalah mengenai kebaktian atas talian. Untuk pengetahuan saudara-saudari, hari ini adalah kebaktian atas talian yang terakhir untuk masa ini. Namun bagi saudara-saudari yang tidak dapat datang ataupun beribadah di bangunan gereja apabila bangunan gereja dibuka untuk ibadah, maka pihak gereja ada menyediakan atur cara ringkas kebaktian bersama keluarga di rumah. Dan selanjutnya adalah mengenai kebaktian di bangunan gereja. Jadi pada tanggal 1 Ogos 2020 kita akan memulakan kebaktian di bangunan gereja. Untuk Gereja Kristus Domba Allah, kebaktian di bangunan gereja akan diadakan pada hari Sabtu jam 7 malam untuk zon bawah, yaitu mereka yang tinggal di Batu 6, Batu 8, Ranggu dan Andrasi. Dan pada hari Ahad, kebaktian jam 8 pagi adalah untuk mereka yang tinggal di zon tengah, yaitu sekitar Bandar Seri Indah. Dan kita ada menambah satu lagi kebaktian oleh karena gereja perlu meletakkan jarak 1 meter dan gereja tidak dapat menampung ramai jemaah, maka kita menambah satu lagi kebaktian yaitu pada hari Ahad jam 7 malam. Dan untuk hari Ahad jam 7 malam ini adalah untuk mereka yang berada di zon atas, yaitu di kawasan Batu 11 ke Balung dan kawasan-kawasan lain yang tidak disebutkan. Dan untuk Gereja St. Andrew Kuala Nangsang, kebaktian masih tetap masa yang sama, yaitu hari Ahad jam 11 pagi. Selanjutnya untuk kebaktian Gereja Anglikan Roh Kudus Kunat. Untuk Gereja Anglikan Roh Kudus Kunat kita menambah satu lagi kebaktian, yaitu pada hari Sabtu jam 7 malam bagi mereka yang berada di sekitar zon Pekan Kunat. Dan Ahad jam 8.30 pagi adalah untuk mereka di zon Ladang Sinahan. Ahad jam 2 petang adalah untuk mereka yang tinggal ataupun yang datang dari ladang-ladang sekitar Kunat. Okay. Dan selanjutnya kita mau juga mengumumkan apabila kita mengadakan kebaktian di bangunan gereja, ada segolongan orang ya yang tidak dapat ataupun tidak dibenarkan menghadiri kebaktian sepanjang PKP ini. Yang pertama adalah ibu mengandung. Yang kedua adalah warga emas yang berumur 70 tahun ke atas. Dan selanjutnya kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Dan kemudian mereka yang baru tiba dari luar negara ataupun luar negeri ataupun luar kawasan ataupun mereka yang dari kawasan berisiko tidak melebihi 14 hari sebelum. Demikian juga mereka yang menghidap penyakit kronik seperti kanser, HIV, rawatan yang mengikuti rawatan kemoterapi dan penyakit-penyakit kronik lainnya tidak dibenarkan mengikuti kebaktian di bangunan gereja. Demikian juga mereka yang tidak sihat seperti bersuhu 37.5 ke atas. Okay. Bagi mereka yang boleh mengikuti kebaktian di gereja, sila perhatikan langkah-langkah menghadiri kebaktian di bangunan gereja. Yang pertama, setiap orang ataupun setiap anggota jemaah yang datang mengikuti kebaktian hendaklah memakai pelitup muka. Demikian juga perlu apabila sampai ke bangunan gereja, perlu periksa suhu badan, melakukan pembersihan kuman ataupun hand sanitizer, merekodkan kehadiran baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi My Sejahtera. Untuk lebih jelasnya lagi, sebelum saya mengakhiri pengumuman ini, sila saksikan demo langkah-langkah menghadiri kebaktian di bangunan gereja.
Sekian, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk doa dan pengakuan dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami.
Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang Anda boleh membagikan elemen perjamuan kudus kepada ahli keluarga Anda.
sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja.